Ada seseorang yang bernama Saulus. Dia adalah seorang Yahudi. Saulus adalah orang yang sangat membenci para pengikutnya Tuhan Yesus. Saulus paling tidak suka ketika melihat ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Saulus terkenal sebagai orang yang suka menganiaya para pengikutnya Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Saulus berencana untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus menghadap kepada imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, sehingga ia dapat menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan membawanya ke Yerusalem. Di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilinginya, dan Saulus rebah ke tanah, dan terdengarlah sebuah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus terkejut dan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana aku akan mengatakan apa yang harus kau perbuat." Akhirnya Saulus pun bangun dan berdiri. Ketika ia mencoba membuka matanya, ternyata ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia buta, sehingga teman-temannya harus membantunya untuk berjalan menuju ke dalam kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Ia tidak makan dan tidak minum. Sementara itu, di Damsyik ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Di dalam sebuah penglihatan, Tuhan berkata kepada Ananias untuk menemui Saulus di sebuah rumah. Di sana Saulus sedang berdoa. Ananias awalnya takut karena dia sudah sering kali mendengar berita tentang Saulus, dan ia tahu bahwa Saulus adalah orang yang sangat jahat, dan Saulus ingin menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Ananias bahwa Tuhan telah memilih Saulus untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua bangsa. Ananias pun taat kepada perintah Tuhan. Ia menemui Saulus dan ia menumpangkan tangannya atas Saulus sehingga Saulus dapat melihat kembali. Saulus pun dapat melihat kembali dan
ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan ia dibaptis. Saulus pun tinggal beberapa saat bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus di Damsyik. Sekarang Saulus telah diubahkan oleh Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Ia berani untuk memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus di dalam rumah-rumah ibadat. Semua orang yang mendengarnya menjadi bingung dan kaget. Kok bisa ya orang yang selama ini terkenal sangat jahat, yang suka menganiaya pengikutnya Tuhan Yesus, yang tidak suka melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang ia malah berani memberitakan tentang Tuhan Yesus di dalam rumah-rumah ibadat. Oh, ternyata ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubahkan Saulus dari orang yang tadinya membenci para pengikut Tuhan Yesus, sekarang ia malah menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Dan ia berani memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita sudah melihat sebuah kisah yang luar biasa, bahwa ketika Saulus dia sudah percaya dan mengenal Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Mari kita baca satu ayat 2 Korintus 5 ayat 17 di dalam Alkitab kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup seseorang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita yang lama sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Maka kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang buruk, yang jelek itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Orang yang tadinya malas ketika dia bekerja, tidak semangat, setelah dia percaya dan mengenal Tuhan Yesus, maka dia akan bekerja dengan penuh semangat. Orang yang tadinya hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya membuat Tuhan Yesus sedih, membuat Tuhan Yesus susah, suka membuat orang lain pun susah. Dia penuh dengan dosa. Setelah dia percaya dan mengenal Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Karena dia sudah diubahkan menjadi ciptaan-ciptaan yang baru oleh Tuhan. Yang tadinya suka berdosa, sekarang hidupnya menjadi baru. Nah, kita percaya bahwa Tuhan, Dia sanggup mengubahkan hidup setiap kita. Mari, siapa yang mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, mari kita berdoa, kita minta Tuhan mengubahkan setiap hidup kita. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu kalau selama ini mungkin hidup kami adalah hidup yang penuh dengan dosa. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami percaya dan kami sudah mengenal Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami karena Tuhan sudah menciptakan kami baru. Maka Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami dan biarlah Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kita. Dan mari kita hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Aku ternyata berdosa ya selama ini. Aku mau berubah. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Tuhan,
Aku tahu aku berdosa. Aku mau berubah, Tuhan. Ajarilah aku menuju ke jalan kebenaran. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Aku mau berubah, Tuhan. Amin. Senang, senang. Aku sudah keluar dari penjara dan aku juga sudah berubah. Ku senang menjadi anak Tuhan. Senang. Hei bro, sini. Ikut aku ya nyanyi. Bisa, cuman ikutin aku aja, oke? Gampang, oke? Ikutin aku, gini ya. Senang, senang. Ku senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang. Ku senang menjadi anak Tuhan. Dia mengajarku memuji, dia mengajarku bersaksi, dia mengajarku mengasihi. Ku senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang. Ku senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang. Ku senang menjadi anak Tuhan. Dia mengajarku memuji, dia mengajarku bersaksi, dia mengajarku mengasihi. Ku senang menjadi anak Tuhan. Ku senang menjadi anak Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan
Nah, adik-adik, kita sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sebelum menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dengan sukacita. Haleluya, amin. Adik-adik, mari siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memberkati setiap anak-anak yang hari ini sudah mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, berkatilah mereka supaya benar-benar mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengubahkan hidup mereka dan biarlah Tuhan terus bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan, jadikan mereka menjadi anak-anak yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.